Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Ilmi. Bab yang kelima, hilang dan diangkatnya ilmu agama Islam dan timbulnya kebodohan dan bencana di akhir zaman kelak. Ini bab yang kelima, dan hadis yang akan kita baca pada halaman 916, nomor 6736. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr qala haddathana Waqi' wa Abi qala haddathana al-A'mash قال حافظ وحدثني أبو سعيد الأشد واللفظ له قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرب والهرب القتل. Ya. Ini hadis yang keempat di bawah bab yang kelima ini. Di dalamnya ada salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Yurfa'u fiha al-ilmu. Yurfa'u fiha al-ilmu. Salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat adalah di dalam atau sebelum hari kiamat ilmu diangkat sesuai dengan bunyi bab, ya, dihilang dan diangkatnya ilmu, dan ini merupakan bahagian dari tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini adalah hadis dua orang sahabat. Berarti kita akan buatkan dua nomor di sini. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari 6737 sekaligus, karena dari dua musnad Abdullah bin Mas'ud dan musnad Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berdua meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati ayyaman, sesungguhnya sebelum hari kiamat ada hari-hari di mana diangkat di dalam hari-hari ini atau pada hari-hari ini ilmu, wa yanzilu fihal jahlu, dan turun pada hari-hari sebelum hari kiamat tersebut kebodohan. Kemudian wa yakthuru fihal harju, dan ini adalah tanda yang baru, ya, di dalam riwayat ini dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu yakthuru fihal harju, banyak terjadi
pada hari-hari sebelum hari kiamat tersebut al-harju. Kemudian dijelaskan wal harju al-qatlu. Al-harju itu artinya adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan. Ya, yaitu pembunuhan. Dalam sebagian riwayat para sahabat justru bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan al-harju itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan al-harju al-qatlu. Al-harju itu adalah pembunuhan. Ya, banyaknya terjadi pembunuhan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, dan dia masuk dalam kategori tanda kecil. Banyaknya pembunuhan, mudahnya orang membunuh, sebagaimana yang kemarin kita isyaratkan, ini salah satu tanda hari kiamat. Yang berhubungan dengan bab kita itu yang pertama, yurfa'u fihal ilmu, dan kita sudah jelaskan bagaimana proses atau bentuk diangkatnya ilmu, yaitu dengan diwafatkannya para ulama, seperti pada riwayat yang akan kita pelajari, akan dibawakan oleh Imam Muslim riwayat tersebut di hadis-hadis yang akan datang. Jadi hadis ini sekarang adalah hadis dua orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud dengan nomor 6736, dan yang kedua Abu Musa al-Ash'ari dengan nomor 6737. Berikutnya 6738. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاول حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وقيع وابن نمير. Ya, ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari dua sahabat tadi. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud dan yang kedua Abu Musa al-Ash'ari. Berarti di sini juga ada dua nomor, 6738 dan 6739. Yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang kedua hadis Abu Musa al-Ash'ari. Di sini di sanadnya ada yang perlu kita jelaskan. Di hadis yang sekarang itu Imam Muslim membawakan dari dua jalur. Ya. Yang pertama dari gurunya Abu Bakar ibn Nadar. Kemudian yang kedua dari gurunya Al-Qasim ibn Zakaria. Al-Qasim ibn Zakaria. Nanti sanadnya ini membawakan kepada Syaqiq atau Abu Wa'il. Ya, di sebelumnya itu Abu Wa'il. Jalur sebelumnya Anil A'mas, dari A'mas an Abi Wa'il. Jadi muridnya dua orang sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari, muridnya siapa? Abu Wa'il. Abu Wa'il ini diungkapkan dengan dua. Yang pertama dengan kunyah Abu Wa'il, dan yang kedua dengan nama, yaitu Syaqiq. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa di antara jurusan dari jurusan ilmu hadis adalah ma'rifatul kunah wal alqab, mengenali kunyah-kunyah dan gelar-gelar, mengenali kunyah-kunyah dan gelar-gelar para perawi hadis. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, seringkali ketika membaca sanad-sanad yang seperti ini, beliau menekankan kepada kita di antara hikmah dan hasil dari menghafal dan mengenali
kunyah dan gelar-gelar para perawi itu alla yudhanna ar-rajulu al-wahidu rajulaini atau alla yudhanna al-wahidu itsnaini, supaya tidak dikira satu orang menjadi dua orang. Andai kata kita tidak mengenali bahwa Abu Wa'il itu adalah Syaqiq, maka kita akan menyangka bahwa Syaqiq itu seseorang dan Abu Wa'il juga seseorang, padahal dia satu orang. Terkadang dibawakan dengan kunyahnya, yaitu panggilan dengan didahului dengan kata abu atau ummu atau ibnu atau bintu, itu kunyah. Ya. Terkadang dibawakan dengan namanya, yaitu Syaqiq ibnu Salamah. Abu Wa'il, ya, namanya Syaqiq ibnu Salamah rahimahullahu taala, dan kunyahnya Abu Wa'il. Kunyahnya Abu Wa'il. Di jalur yang di hadis sebelumnya juga demikian. Hadis yang sebelum ini, hadis 6736, 6737, itu dibawakan dengan Abu Wa'il, ya, dengan panggilan Abu Wa'il. Di sini dengan Abu Wa'il dan Syaqiq. Di jalur yang pertama Abu Wa'il, di jalur Al-Qasim ibnu Zakaria itu dengan Syaqiq, yaitu Syaqiq bin Salamah. Kemudian ya, ada awal cerita dari Abu Wa'il ini bahwa dia duduk, kuntu jalisan ma'a Abdillahi wa Abi Musa, saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Berarti majelisnya ketika itu bukan majelis tahdits, karena kalau ada majelis tahdits berarti yang menyampaikan hadis atau riwayat cuma satu orang. Namun di sini mereka sedang duduk-duduk saja, duduk bersama. Tiba-tiba dua orang ini bisa jadi sekaligus, atau bisa jadi seseorang menyampaikan kemudian yang lain menguatkan. Misalnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan di majelis tersebut bahwa Nabi SAW bersabda, sebelum hari kiamat itu nanti ada hari-hari di mana ilmu diangkat, turunlah kebodohan, terjadi banyak pembunuhan. Setelah selesai hadis itu disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya juga mendengar. Saya juga mendengar. Berarti Abu Wa'il sekaligus mendapatkan riwayat ini dari dua orang sahabat. Walaupun mungkin lafaznya hanya dari Abdullah bin Mas'ud atau salah satu dari mereka, tetapi ia meriwayatkannya dari kedua-duanya, karena kedua-duanya mengaku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah hadisnya, dan tidak disebutkan di sini bunyi hadisnya. Imam Muslim hanya mengatakan bimithli hadis Waqi' wa Ibni Numair. Waqi' dan Ibnu Numair itu ada di hadis sebelumnya. Waqi' Ibnu Jarrah itu adalah guru dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Begitu juga abuhu, ya, ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Numair, ya, itu juga gurunya. Jadi di hadis sebelumnya gurunya Imam Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair, halaman 916, gurunya Imam Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dia meriwayatkan dari dua orang, haddatsana Waqi'un wa abi, menyampaikan kepada kami Waqi', yaitu Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, kemudian abuhu, yaitu Abdullah bin Numair, ayahnya Abdullah bin Numair. Nah, hadis yang mereka riwayatkan ini dengan lafaz yang tadi, inna baina yaday sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yakthuru fiha al-harju wal harjul qatlu. Itulah yang diisyaratkan oleh Imam Muslim di hadis yang sekarang, hadis yang ke 6738 dan 6739. Di situ ada tentang diangkatnya ilmu, ya. Berikutnya rahimahullah ta'ala, nomor 6740. haddatsana Abu Bakr bin Abi
أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ya, hadis yang sama bunyinya dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur yang banyak ya. Yang pertama gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Abu Kuraib, kemudian Ibnu Numair. Ibnu Numair itu yang Muhammad yang tadi, Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian Ishaq Al-Hanbali. Empat orang guru Imam Muslim di sini. Mereka keempat-empatnya meriwayatkan dari Abu Muawiyah. Ya, keempat-empatnya meriwayatkan dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah dari Al-Amash, Al-Amash dari Syaqiq Ibnu Salamah tadi, Abu Wa'il, kemudian dari Abu Musa Al-Ash'ari tanpa Abdullah bin Mas'ud. Ya, hanya Abu Musa Abdullah bin Qais. Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa namanya sama. Cuma Abu Musa Al-Ash'ari masyhur dengan kunyahnya. Ya. Abu Musa Al-Ash'ari masyhur dengan kunyahnya. Nyaris tidak dikenali namanya. Padahal namanya Abdullah. Namanya Abdullah juga, Abdullah ibnu Qais. Abdullah bin Mas'ud justru masyhur dengan nama dan juga masyhur dengan kunyah Ibn Mas'ud. Ya, terkadang seringkali perawi mengatakan Ani bin Mas'udin, dan kunyahnya Abu Abdurrahman itu tidak dikenal. Dia kunyahnya Abu Abdurrahman, sebagaimana yang dibawakan oleh An-Nawawi di Al-Arba'in Nawawiyah. Ya, di hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq yujma'u ahadukum fi batni ummihi yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Di situ An-Nawawi menyebutkan kunyahnya Abdullah bin Mas'ud yaitu Abu Abdurrahman. Dan yang istimewa di Al-Arba'in Nawawiyah sebagai faedah, ya, kata para ulama, asy-syai'u bisyai'i yuzkar. Yang mempelajari Al-Arba'in Nawawiyah, di antara keistimewaannya Imam Nawawi ketika pertama kali membawakan hadis sahabat, dia seringkali menyebutkan kunyahnya. Dia ketika menyebutkan hadis seorang sahabat pertama kali di Arba'in Nawawiyah, dia menyebutkan kunyahnya. Sampai Umar bin Khattab pun dibawakannya kunyahnya Abu Hafs. Ya, di hadis yang pertama di Arba'in Nawawiyah. Ya. Dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Begitu juga di hadis kedua, pertama kali datang hadis sahabat tersebut, dia akan sebutkan kunyahnya. Di situ juga kita mengenali kunyahnya nama Abu Dzar. Abu Dzar kan terkenal dengan kunyahnya, namanya Jundub ibnu Junadah. Dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang dia bawakan hadisnya, hadis yang ke-6 atau ke-6 kalau saya tidak salah, hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bawakan kunyahnya Aisyah dengan Ummu Abdillah, dan Ummi Abdillah. Jadi kunyahnya Aisyah Ummu Abdillah, walaupun dia tidak punya anak sama sekali. Aisyah tidak punya anak dari Nabi SAW, tetapi dia dikunyahi juga dengan Ummu Abdillah. Jadi kunyah ini sebenarnya tidak mesti sudah punya anak. Ya. Kunyah ini adalah panggilan yang lebih erat, yang lebih menunjukkan kedekatan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, memanggil dengan kunyah. Ya, memanggilnya dengan kunyah bukan dengan nama. Ya, ini menunjukkan kedekatan antara orang yang memanggil dengan sesama mereka dengan kunyah. Ya, makanya ada yang belum punya anak sudah memiliki kunyah. Bahkan yang tidak punya anak pun memiliki kunyah seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan anak kecil adiknya Anas bin Malik, Nabi SAW justru memanggilnya dengan kunyah.
Abu Umair. Ya. Dia masih anak-anak, masih bayi, balita. Ya. Ya, antara sebelum 5 tahun umurnya, di bawah 5 tahun. Ya, di bawah 5 tahun umurnya, dan dia memiliki burung piaraan, ternyata mati dan dia menangis. Ya, menangisi kematian burungnya, dan Nabi SAW menghiburnya. Salah satu cara Nabi menghiburnya yaitu memanggilnya dengan kunyah, menunjukkan kedekatan, keakraban antara Nabi dengannya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Diceritakan oleh abangnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abu Musa namanya siapa? Abdullah, sama namanya dengan Abdullah ibn Mas'ud. Terus kita lanjutkan hadis berikutnya. Bunyi hadis yang sama dengan hadis 6736, 6737, yaitu tentang tanda, sebagian dari tanda hari kiamat yang disebut oleh Nabi, yaitu diangkatnya ilmu, secara otomatis akan tersebar kebodohan. Kemudian yang kedua, banyaknya terjadi pembunuhan. Kira-kira memang yang perlu kita cermati bahwa memposisikan tanda-tanda hari kiamat itu kepada zaman dan keadaan itu bukan kebiasaan ulama salaf. Jadi meletakkan hadis kepada zaman. Ya, meletakkan hadis misalnya, oh sekaranglah banyak terjadinya tanda hari kiamat, dengan mengatakan banyaknya pembunuhan. Ya, bisa jadi ya, untuk yang seperti ini banyaknya terjadi pembunuhan bisa kita letakkan karena tidak membatasi zaman ini saja. Tetapi kalau tanda tertentu seperti munculnya gunung emas, kemudian diletakkan di atasnya tanda hari kiamat, hadis tentang tanda hari kiamat, ini yang tidak dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, padahal tanda-tanda kecil ini sudah bermunculan di zaman mereka. Ya. Kebiasaan orang sekarang ini istilahnya apa? Cocok logi, ya, cocok logi. Ini yang saya maksud, yaitu mencocok-cocokkan hadis tentang hari kiamat itu kepada waktu tertentu, tempat tertentu, kejadian tertentu, karena memang hadis-hadis tanda hari kiamat ini umum. Dan diantara yang dilakukan oleh para ulama al-mutamakkinin, al-mu'tabarin, mereka tidak mencocokkan. Ya, mereka hanya menyampaikan berita dari Nabi, dan apalagi kalau yang tanda itu khusus. Ya, seperti misalnya di antara tanda khusus itu sungai Efrat di Irak, dasarnya sudah jadi emas, mengering dan dasarnya emas, kemudian dicocok-cocokkan dengan kejadian sekarang ini. Memang hari kiamat sudah dekat, kita yakin seyakin-yakinnya, tetapi mencocok-cocokkannya kemudian membuat orang berputus asa dengan menjadikan permasalahan tentang hari kiamat terus. Nabi SAW tidaklah menjadi tuntunannya seperti ini. Makanya Nabi SAW yatakhallalu ashabahu bil mawa'id. Nabi SAW mencelah-celahi mau'idhah kepada sahabatnya, tidak selamanya mau'idhah, karena yang berhubungan dengan hari kiamat ini kan mau'idhah. Nabi SAW tidak sering melakukan ini. Terkadang ada pembahasan akidah, ada pembahasan ibadah, ada pembahasan akhlak. Orang kalau materi dakwahnya hanya itu saja, ini menunjukkan bahwa cara mendakwahnya menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Dan terkadang itu jadi karena perhatiannya masalah itu terus, sehingga dia mencocok-cocokkan agar viral, ya, agar bisa orang, wah iya ternyata cocok ya, benar ya, padahal tuntunannya bukan demikian. Ya, tuntunannya bukan demikian. Yang menguasai hadis-hadis fitnah di akhir zaman ini para ulama-ulama. Mereka menghafalnya, mengumpulkannya, mensyarahkannya, tapi tidak pernah mereka mencocokkan bahwa hadis ini adalah kejadian di waktu ini, hadis ini kejadian di waktu itu, hadis ini yang terjadi di Irak, hadis ini terjadi di Indonesia. Terkadang di negeri kita ini dibawakan hadis-hadisnya, dan ini yang
salah kaprah dalam memahami hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat. Ya. Adapun tentang banyaknya terjadi pembunuhan, ini memang salah satu tanda yang besar, tanda yang sangat nampak ya. Dan pembunuhan bukan hanya terjadi di zaman kita. Apalagi di zaman Nabi SAW sudah banyak terjadi pembunuhan. Ya, dengan mudahnya orang membunuh di zaman Nabi SAW. Ya, apalagi zaman perang, zaman walaupun cara membunuhnya dahulu dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, tetapi mudah orang membunuh. Ya, Nabi SAW dengan mudahnya mereka memvonis untuk dibunuh. Ya, di malam hijrah Nabi SAW sudah diketok palu harus dibunuh. Nabi SAW sudah sepakat orang Mekah itu untuk dibunuh. Kalau bukan Allah yang menyelamatkannya, dan bahkan mereka sudah mengantisipasi kemungkinan buruk kalau Nabi dibunuh. Dari kerabatnya, dari sukunya, itu mereka sudah antisipasi. Usul banyak ide-ide dari mereka yang hadir rapat tersebut, dan idenya Abu Jahal sebagaimana yang tertulis di sirah Nabi, ini yang direkomendasi oleh syaitan yang hadir ketika itu dalam pertemuan tersebut. Oh, ini ide yang cemerlang, bahwa diambil dari setiap suku di Mekah itu seorang pemuda yang handal, yang kuat, yang gagah, yang memiliki kelebihan dan skill yang luar biasa dalam menggunakan senjata. Makanya pasukan yang dipilih untuk mengepung rumah Nabi ini pasukan khusus. Ya, pasukan khusus yang sudah benar-benar memiliki keahlian, karena Nabi mesti dibunuh. Dan ide yang tadi juga disampaikan adalah ketika Nabi sudah tumbang, maka semua pasukan harus memiliki andil untuk memukulkan senjata. Hatta tatafarraqa damuhu, yatafarraqu damuhu fil qabail atau bainal qabail, sehingga darahnya terpencar-pencar pada setiap suku yang ada di Mekah. Jadi semua suku membunuhnya, punya andil dalam membunuhnya. Ketika Banu Hashim nanti ingin menuntut balas, siapa yang dituntutnya? Semua suku di Mekah. Semua suku di Mekah. Berarti di hadapannya seluruh suku di Mekah sebagai lawannya. Subhanallah, luar biasa. Makanya syaitan dengan tipu muslihat yang makar yang seperti ini cepat tanggap. Lalu dia merekomendasi, dan ini ide yang luar biasa, dan itu yang mereka terapkan. Ya. Dan sebagai catatan kita tadi bahwa di zaman Nabi pembunuhan sudah biasa. Makanya tanda hari ini, tanda banyaknya pembunuhan ini bukan di zaman kita sekarang ini, semenjak zaman Nabi. Karena tanda-tanda kecil hari kiamat itu sudah muncul dari zaman Nabi. Ya. Nabi SAW mengabarkan bahwa tanda hari kiamat itu dengan diutusnya Nabi. Ya. Diutusnya Nabi merupakan tanda hari kiamat. Kapan Nabi diutus? Pada usianya 40 tahun ketika turun wahyu yang pertama. Ya. 13 tahun sebelum hijrah. Sekarang kita sudah 1443 tambah 13 tahun. Ya. Itulah awal atau tanda pertama yang disebut ke Nabi SAW. Kemudian di zamannya bermunculan tanda-tanda seperti terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan di zaman Nabi. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini tanda kecil juga, tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan juga bahwa di antara tanda hari kiamat adalah kematiannya. Mautati, meninggalnya saya, itu tanda hari kiamat. Ya. Kemudian seperti Yaqsulul Haraj ini semenjak zaman Nabi sudah banyak pembunuhan. Setelah zaman Nabi banyak pembunuhan, mudahnya orang membunuh, apalagi dalam masalah akidah. Yang berbeda akidahnya, halal darahnya. Ya, orang-orang yang melihat orang-orang yang beriman itu semuanya seakan-akan hewan yang harus disembelih. Ya. Yang harus disembelih, yang beriman kepada Allah. Dan bahkan sebelum zaman Nabi sudah mudah terjadi pembunuhan. Satu umat
atau sekian banyak orang dibakar hidup-hidup karena mereka beriman. Ya. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di surat Al-Buruj. Ya. Bahwa mereka dibakar hidup-hidup. Jadi pembunuhan ini, banyaknya pembunuhan itu semenjak lama sudah ada. Yang mengatakan bahwa banyaknya pembunuhan terjadi hanya di zaman kita, nah ini yang termasuk juga cocok logi. Ya. Yang membatasi bahwa kejadian banyak pembunuhan itu di zaman kita, ini yang cocok logi. Padahal pembunuhan itu semenjak lama sudah ada. Banyaknya pembunuhan, berarti kita harus tahu juga bahwa tanda hari kiamat kecil ini sudah muncul dari zaman Nabi SAW. Ya. Dan di zaman kita masih berlanjut, karena di antara tanda hari kiamat kecil itu ada yang muncul kemudian terus berlanjut. Dari awal munculnya sampai hari kiamat dia tetap banyak, seperti membunuh ini. Nah, bukan hanya di zaman kita ini yang harus kita garis bawahi, bahwa tanda banyaknya pembunuhan ini bukan hanya di zaman kita. Dari semenjak lama dan sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Kita lanjutkan. 6741. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. Di sini berapa riwayat? Coba baca baik-baik. Saya akan terjemahkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim, dari gurunya Jarir, dari A'mas, dari Abu Wa'il, dari Abu Wa'il berkata, saya duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Ya. Mereka sedang bercerita atau bercakap-cakap. Ya. Maka berkatalah Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, seperti hadis sebelumnya, kata Imam Muslim. Berarti ini satu hadis. Ya, walaupun di situ disinggung Abu Musa dengan Abdullah, cuma Abu Wa'il mengatakan bahwa Abu Musa menyampaikan Rasulullah SAW bersabda. Berarti ini satu nomor, walaupun di situ ada dua nama disebutkan, tetapi dalam sanad sebagai riwayat hadis yang menyampaikan hadis ini hanya Abu Musa. Kecuali kalau dia mengatakan Abdullah bin Mas'ud menyetujuinya atau mengatakan saya juga. Ya, berarti dia termasuk dua riwayat. Sementara sekarang ini hanya dari Abu Musa al-Ash'ari. Bunyi hadisnya sama. Ya. 6742. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويكبر العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل. Ya, ini sudah berpindah ke hadis yang baru, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, yataqarabuz zaman. Konteks hadis ini juga tentang tanda hari kiamat. Yataqarabuz zaman ini tanda yang baru. Ya, saling mendekatnya waktu. Ya, taqaraba yataqarabu, saling mendekat. Artinya pendek. Waktu semakin terasa pendek. Para ulama ada beberapa versi meriwayatkan hadis ini ya. Yang pertama diantaranya adalah memang waktu itu terasa cepat. Zahirnya seperti itu. Terasa cepat perjalanan waktu. Sekarang kita sudah di penghujung 2021. Seakan-akan baru kemarin kita memasukinya. Sekarang kurang dari 100 hari kita menyambut bulan Ramadan, terasa bahwa baru kita melepaskannya. Ini diantara makna yataqarabuz zaman.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, di antara yang beliau sampaikan, di antara makna beliau menyampaikan di antara makna yataqarabuz zaman adalah terasa dekatnya perjalanan, ya, jarak tempuh perjalanan. Dahulu orang dari Pekanbaru Jakarta terasa lama. Waktu itu untuk transportasi udara susah, ya, orang mesti ke Jakarta itu menggunakan sarana transportasi darat 31 jam paling kurang, ya. Sekarang orang pagi harinya di Pekanbaru, kemudian siang harinya ke Jakarta, malam harinya di Pekanbaru lagi, ya. Sarapannya di Pekanbaru, makan siangnya di Jakarta, makan malamnya Pekanbaru, ya. Makan malamnya Pekanbaru. Begitu dekatnya jarak tempuh, padahal ribuan kilo. Dahulu orang ke Mekah itu, ya, perjalanan yang lama, 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang, ya. Diceritakan oleh nenek kita ketika melepaskan nenek mereka, ya, dahulu dalam perjalanan haji ini mereka melepaskan untuk tidak kembali, melepaskan untuk tidak kembali. Benar-benar perpisahan yang luar biasa. Untuk harapannya untuk balik lagi itu kecil, apalagi ketika itu perjalanan di antara Mekah ke Madinah, ke Mekah, Mekah Madinah ini perjalanan yang susah, karena di ketika itu penduduk Badui itu selalu memungut upeti, ya. Bila mana tidak mencukupi, ancamannya nyawa, keamanan tidak ada. Makanya tauhid inilah yang memberikan keamanan, ya. Tauhid memberikan keamanan. Seperti sekarang, ya, kapanpun perjalanan yang dilakukan oleh seorang jamaah dari Mekah Madinah, Madinah Mekah, itu sangat aman, sangat aman. Semua orang merasakannya, ya. Segalanya tersedia dan seterusnya. Dalam perjalanan haji pun kita melihat dan menyaksikan ketika pelaksanaan prosesi ibadah haji aman kemana-mana, walaupun seorang diri, ya, semua fasilitas disediakan dan seterusnya. Nah, ini kembali kita ke perjalanan tadi. Dahulu berbulan-bulan, sekarang dalam jangka beberapa jam saja sudah sampai di sana, ya. Dari embarkasi Batam terakhir ini, ya, sampai ke Madinah 9 jam kurang lebih, ya, 9 jam, tidak sampai 1 hari. Dahulu berbulan-bulan. Nah, ini diantara makna yataqarabuz zaman, yataqarabuz zaman. Yang pertama maknanya waktu ini memang terasa cepat, dan juga diantara maknanya adalah jarak tempuh yang semakin dekat. Dari untuk jarak yang sangat jauh, jarak yang sama, dahulunya berhari-hari, sekarang dengan hitungan jam, ya. Dahulu saya sempat tahun 80-an atau sebelum 80-an Bangkinang Pekanbaru, Bangkinang Pekanbaru pertama kali berangkat Bangkinang Pekanbaru itu perjalanan yang sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan, apalagi mabuk kendaraan, ditambah mabuk kendaraan, benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan. Sekarang sudah luar biasa, ya. Sekarang sudah luar biasa. Orang jangankan Pekanbaru Bangkinang, ya, ada orang berangkat ke Sumatera Barat saja hanya sekedar untuk mencari sate atau mencari apa, ya, ya. Begitu jarak tempuhnya semakin dekat, semakin dekat. Tidak terasa apa-apa. Yuk kita makan sate di Mak Syukur misalnya, bukan promosi, ya, ya. Padahal dia di Pekanbaru, jarak tempuhnya Bukit Tinggi, panjang-panjang, ya. Tapi seakan-akan antara perjalanan beberapa menit saja, ya. Sama dengan sekarang orang dengan mudah mengatakan mendaftar, saya mau umroh besok lah, ya, mau umroh besok lah.
Ini di antara makna yataqarabuz zaman. Yataqarabu az-zaman. Sebagai tanda atau sebagai salah satu tanda hari kiamat. Wa yuqbadul ilm, ini yang berhubungan dengan yang sebelumnya dan berkaitan dengan bab yuqbadu. Kalau dahulu kalau riwayat sebelumnya yurfa'u. Maknanya sama. Ya. Yuqbadu dicabut al-ilmu, wa makanya dibunyi babnya bab hilang dan diangkatnya ilmu. Ya. Bab hilang atau raf'ul ilmi wa qabduhu, kata Imam Nawawi, dengan memakai dua lafaz hadisnya, raf'u dengan qabdu, ya, diangkat dan dicabut. Qabdu itu artinya dicabut. Wa yuqbadul ilmu, kemudian wa tawharul fitanu. Ini tanda yang lain ya, dari tanda-tanda hari kiamat yang belum ada di riwayat sebelumnya. Wa tawharul fitan, dan munculnya atau tampak jelasnya fitnah-fitnah. Al-fitan di sini perkara yang tidak diketahui titik terangnya, samar-samar, dan terkadang menjadi penyebab terjadinya pertikaian, perpecahan, pertumpahan darah, peperangan. Ini fitnah, permusuhan. Ini termasuk dalam kata fitnah. Ya. Untuk bermusuh-musuhan sangat mudah. Tinggal satu kata saja diketik ya di media sosial itu, maka terjadi permusuhan yang besar. Ini yang masuk dengan zuhurul fitan. Ya, zuhur al-fitan. Memang ada orang yang tujuannya seperti itu, untuk membuat orang bermusuh-musuhan dengan menyebarkan berita-berita yang dusta ya di media-media tersebut. Kemudian tanda yang lain, yang keempat, wa yulqa as-suhhu, yulqa as-suh. As-suh adalah tingkat tertinggi dari bakhil. Ya. Sudah berlipat-lipat bakhilnya. Bakhil, pelit, kedekut, itu bertambah, semuanya ada di sana, bertumpuk di sana. Itu yang suh. Makanya yang diperingatkan Nabi bukan diungkapkan dengan kata suh. Iyyakum was-suh. Jauhilah kalian sifat suh ini. Suh ini bakhil kuadrat dan berlipat-lipat, bukan kuadrat saja, berlipat-lipat. Ini sebagai tanda hari kiamat. Orang bukan hanya bakhil kepada orang lain, tetapi kepada dirinya bakhil, kepada anak bininya bakhil, ya, kepada orang yang wajib dia nafkahi bakhil. Ya. Kemudian berikutnya wa yaksurul harju, ini yang ada di riwayat sebelumnya, terjadi banyak al-haraj. Qalu wa mal harju, mereka bertanya apa itu al-haraj? Qala al-qatlu, kata Nabi SAW, al-qatlu. Ya. Berikutnya 6743. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم ذكر مثله. Masih hadis Abu Hurairah, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dan bunyinya sama, ya, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu, dan seterusnya, persis dengan hadis yang tadi, ya. 6744. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما. Masih hadis Abu Hurairah dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Di sini ada sedikit perbedaan. Sebelumnya yuqbadul ilmu, di sini yanqusul ilmu, dan tidak bertentangannya, berkurang ilmu, ya, dengan berkurangnya pembawa ilmu itu sendiri. Diwafatkannya para ulama, satu orang meninggal dari ulama Rabbani, berkurang ilmu. Dua orang meninggal, berkurang ilmu, sampai nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tersisa seorang ahli ilmu pun, sebagaimana dalam riwayat yang akan datang, ya.
Kita lanjutkan berikutnya 6745. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعلون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حاول حدثنا ابن نمير وأبو قريب وعمرو الناقد. Ya, dari gurunya yang banyak sekali ya. Yang pertama Yahya ibn Ayyub, kemudian yang kedua Qutaibah, kemudian yang ketiga Ibnu Hujr, kemudian dia pindah ke jalur yang lain, yang keempat Ibnu Numair, yang kelima Abu Quraib, yang keenam Amrun An-Naqid. Kemudian dia berpindah lagi ke pangkal sanad yang lain, yaitu Muhammad bin Rafi', ini yang ke-7 ya. Kemudian dia berpindah lagi ke pangkal sanad yang lain, yaitu Abu Tahir, ini yang ke-8 ya, ke-8. Nah, kemudian jalur yang 8 jalur tadi nanti membawa hari sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya, hadisnya hadis Abu Hurairah dengan 8 jalur sanad. Ya, bunyi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Ya, sedikit perbedaannya saja, yaitu tanpa ada sebutan wayul qassuhu. Tidak ada perbincangan atau pembicaraan tentang kebakilan atau suh. Yang sisanya ada, yang tidak ada cuma wayul qassuhu sebagai tanda hari kiamat. Walaupun lil qassuhu ini juga tanda hari kiamat, cuma dalam riwayat sekarang ini tidak disebutkan ya. Setelahnya 6746. هشام بن عروة عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Ini hadis yang saya maksud dari semenjak beberapa hari yang lalu, yaitu bagaimana dicabutnya ilmu. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ia mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Dalam sebagian riwayat ya, intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal. Allah tidaklah mencabut ilmu dengan cara mencabutnya, menariknya dari manusia. Maksudnya ditarik dari qalbu orang-orang yang berilmu, ulama-ulama. Pencabutan ilmu caranya bukan demikian. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Maksudnya mewafatkan. Ya, mewafatkan para ulama. Sebagaimana yang kita katakan pada waktu yang lalu, bahwa meninggalnya ulama ini musibah besar. Ya, yang menimpa umat ini. Meninggalnya ahli ilmu merupakan bencana dan musibah yang besar yang menimpa umat. Kata Nabi, hatta idza lam yatruk aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan lagi seorang ulama pun. Ya, jadi ulama ini akan habis sebagai tanda hari kiamat. Maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan kepala-kepala yang bodoh. Diungkapkan dengan kepala di sini karena ilmu itu disimpan di dalam kepala, walaupun markasnya atau tempat mengolahnya adalah kalbu. Ya. Jadi ru'usan juhalan, orang-orang yang dikategorikan ulama tetapi di kepala mereka tidak ada ilmu agama. Ya.
Kalau di kepala tidak ada, maka di kalbu pun tidak ada. Tidak akan ada penerapan agama dengan baik. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu. Maka mereka yang diangkat ulama ini ditanya tentang agama, tentang fatwa-fatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka otomatis yang mereka fatwakan adalah fatwa-fatwa tanpa ilmu, karena mereka tidak punya. Kata orang Arab, faqidu syai'i la yu'ti. Yang orang yang tidak punya tidak mungkin memberi. Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia berfatwa dengan ilmu? Ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Ini hasilnya. Fatwa mereka adalah fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Jadi orang yang mengamalkan, yang menerapkan fatwanya sesat, karena fatwanya memang berdasarkan kebodohan, ya, ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Inilah penjelasan dari Nabi tentang cara diangkatnya ilmu, ya, diangkatnya ilmu, caranya, wafatnya para ulama. Tidak ada lagi yang mengajarkan agama ini dengan benar. Yang ada adalah orang-orang yang nampaknya mengerti agama tetapi tidak mengerti sama sekali dan membawa umat ini kepada penyimpangan-penyimpangan. Waliyadzubillah. Berikutnya 6747. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حاول حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية قال حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وقيع قال حاول وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبده قال حاول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حاول حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حاول حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي قال حاول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحوض فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Ya, hadis Abdullah bin Amr yang tadi tentang bagaimana Allah mengangkat ilmu, yaitu dengan mewafatkan, mematikan para ulama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang sangat banyak. Ada 9 jalur dari 9 orang gurunya. Abu Rabi' al-Ataki yang pertama, kemudian Yahya bin Yahya yang kedua, Abu Bakar bin Abi Syaibah yang ketiga, Zuhair bin Harbin yang keempat, Abu Quraib yang kelima, kemudian Ibnu Abi Umar yang keenam, Muhammad bin Hatim yang ketujuh, Abu Bakar bin Nafi' yang kedelapan, kemudian Abdu bin Humaid. Ya, Abdu bin Humaid yang ke-9. 9 jalur. Ya. Dari 9 orang guru itu Imam Muslim membawakan hadis dengan jalur masing-masing dan nanti sampai ke Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ibn Zubair. Ya, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dan Urwah bin Zubair dari Abdullah bin Amr ibn As, dan bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya sama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ada yang istimewa, yang menarik dari hadis yang sekarang atau riwayat yang sekarang, yaitu dari sekian jalur tadi ada jalur yang di situ ada Umar bin Ali. Ada Umar bin Ali. Kita lihat di mana jalurnya Umar bin Ali. Jalur yang ke-8. 1 2 3 4 5 6 baris yang ke-6. Wa haddatsani Abu Bakar bin Nafi'
Qala haddatsana Umar bin Ali. Ya, Umar bin Ali. Nanti dia bawakan sanadnya sampai kepada Hisham dari ayahnya Urwah dari Abdullah bin Amr. Kemudian kata Umar bin Ali, thumma laqitu, setelah menyampaikan hadis, thumma laqitu Abdullah bin Amr ala ra'sil hauli. Jadi maksudnya begini, Umar bin Ali yang meriwayatkan dari Hisham, ya, yang meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Abdullah bin Amr, ya, ia berjumpa menceritakan tentang menceritakan tentang Urwah bin Zubair, perkataan Urwah bin Zubair. Apa kata Urwah? Bahwa saya berjumpa kembali. Ini menunjukkan bahwa mereka perjumpaannya dengan guru-guru mereka itu jarang, ya. Kalau mereka tidak menyengaja untuk mendatangi atau di momen-momen dan event-event perkumpulan seperti musim haji, mereka susah untuk bertemu kembali setelah bertemu pertama kali. Tetapi ini yang kejadiannya Abdullah bin Amr bin As di awal tahun berjumpa dengan Urwah bin Zubair, ya. Kemudian dia menyampaikan hadis ini kepada mereka, kepada murid-muridnya, termasuk di situ adalah Urwah bin Zubair. Di ujung tahun, Ra'sul Haul itu maksudnya apa? Ujung tahun. Al-Haul apa artinya? Kalau ada masalah zakat, berlalu 1 tahun. Ya, jadi di ujung tahun seperti sekarang ini misalnya kita di ujung tahun 2021. Urwah bin Zubair mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Amr di pangkal tahun, di awal tahun. Kemudian dia dapat kesempatan berjumpa kembali dengan gurunya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian fasa'altuhu, saya tanyakan kembali kepadanya hadis ini. Sudah hampir 1 tahun berlalu, ditanyakan kembali oleh Urwah kepada Abdullah bin Amr, faradda alaina al-hadits kama haddatha. Maka dia membawakan kembali hadis itu kepada kami persis dengan yang dia sampaikan di awal tahun. Menunjukkan begitu besar, begitu kuatnya hafalan mereka. Ya, tidak berubah walau 1 huruf. Persis dengan yang dia sampaikan. Ini menunjukkan bahwa hadis ini luar biasa. Urwah bin Zubair mendapatkan dari gurunya bukan 1 kali. Di awal tahun 1 kali, di ujung tahun 1 kali berikutnya, dan bunyinya tetap sama. Ya, bunyinya tetap sama. Ini bukan ayat Al-Quran ya, tetapi hadis Nabi. Terkadang para ulama itu membukakan kesempatan untuk meriwayatkan dengan makna, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Tetapi di sini begitu kuatnya hafalan Abdullah ibn Amr bin As, antara yang ia sampaikan di awal tahun dengan yang disampaikannya kepada muridnya Urwah bin Zubair dan yang lainnya di ujung tahun, tidak sedikit pun berbeda, seakan-akan dia menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, begitu luar biasa kekuatan hafalannya. Ini hanya tambahan ya, bunyi hadisnya sama, dan ini pelajarannya adalah bagaimana mereka menjaga hafalan, ya, menjaga hafalan hadisnya. Tentu hafal Al-Quran lebih lagi. Ya, Nabi SAW mengatakan ta'ahadul Quran, jagalah hafalan kalian terhadap Al-Quran. Fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli min uquliha. Hadis dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya hafalan Al-Quran itu sangat cepat perginya, lebih dari cepat pergi lepasnya, sangat cepat lepasnya, lebih dari lepasnya unta dari ikatannya. Ya. Unta kalau sudah mulai merasa ada kelonggaran dalam ikatannya, dia berupaya untuk melepaskan dirinya secepatnya. Begitu juga hafalan Al-Quran. Dan para salaf menjaga hafalan mereka, ilmu mereka, ya, luar biasa, terutama hadis, apalagi Al-Quran. Apalagi Al-Quran. Hadis berikutnya, masih tersisa banyak? 2. Hadis berikutnya 6784. Maaf. 6748. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد
عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. Ya, ini Imam Muslim membawakan hadis Abdullah bin Amr bin As lagi, tetapi tidak dengan jalur Hisham bin Urwah. Ya, dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Abdullah bin Amr. Di sini muridnya Abdullah bin Amr bin As adalah Umar bin Al-Hakam, bukan Urwah bin Zubair lagi, dan muridnya Umar bin Al-Hakam adalah Abi Ja'far. Ini jalur yang baru dan bunyi hadisnya sama. 6749. قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو الشريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبل العلماء فيرفع العلم معهم ويؤتي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عمر فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قال أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عمر حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عمر فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. Wah, ini luar biasa hadis ini ya, luar biasa. Hadis ini sangat luar biasa. Imam Muslim membawakan hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As, tetapi dengan redaksi yang sangat indah, menunjukkan bagaimana generasi salaf dahulu perhatian mereka kepada ilmu, kepada riwayat. Bermula dari Urwah bin Zubair, ceritanya, ia berkata, qalat li Aisyah. Aisyah adalah bibinya, ya, bibinya Urwah bin Zubair. Kata Aisyah kepada Urwah bin Zubair, ya bena ukhti, wahai anak saudariku. Karena Urwah bin Zubair anaknya Asma, anaknya Asma bintu Abu Bakar, saudari Aisyah. Ya, ya bena ukhti, wahai anak saudariku. Balagani anna Abdullah bin Amr marrun bina ilal hajj. Berarti di musim haji. Saya mendengar berita bahwa Abdullah bin Amr akan datang melewati tempat ini. Mungkin di Madinah. Mungkin di Madinah, lewat Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Pesannya Aisyah kepada kemenakannya ini adalah falqahu, jumpai dia olehmu. Fasailhu, tanyakan dia tentang ilmu. Ya, disuruh menggunakan kesempatan sebaik-baiknya ketika berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Ini perhatian sahabat kepada ilmu atau kepada hadis Nabi terutama tentunya. Alasan Aisyah apa? Fa innahu qad hamala 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran. Ini perhatian mereka kepada hadis Nabi. Saya dengar bahwa Abdullah bin Amr bin As akan lewat di sini, maka engkau jumpai dia, ambil ilmu darinya, karena dia sungguh sangat banyak membawa atau memiliki hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Urwah, falaqituhu fasa'altuhu an asya.
Maka saya pun menjumpainya dan saya tanyakan banyak hal yadhkuruha yang dia sampaikan dari Nabi SAW, yaitu berupa hadis-hadis Nabi. Qala Urwah, fakana fima dzakar, di antara yang saya dapatkan dari beliau dari hadis Nabi adalah dzakara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis yang tadi kita dibaca, inna Allah la yantazi'ul ilma minan nas intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi mencabutnya dengan mewafatkan ulama sehingga ilmu terangkat bersama wafatnya mereka. Ya. Wa yubqi fin nasi ru'usan juhal, Allah sisakan di manusia kepala-kepala yang bodoh atau orang-orang yang tidak berilmu. Yuftunahum bighairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu dan maka mereka sesat dan menyesatkan. Itu hadis yang di antara hadis yang didapatkan oleh Urwah dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Urwah, kata Urwah melanjutkan ceritanya, falamma haddathtu Aisyah bidzalika, ketika saya menyampaikan hadis yang saya dapatkan dari Abdullah bin Amr kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, a'zamat dzalika wa ankarat. Dia menerimanya dengan anggapan yang berat, yaitu kurang percaya dan tidak terlalu menerima. Ya, a'zamat dzalika wa ankarathu, dan dia menolaknya. Qanat, keraguannya ini membuat dia meminta ketegasan dari kemenakannya. Ahaddatsaka annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza, benar-benar dia menyampaikan kepadamu bahwa dia mendengar dari Nabi hadis ini? Kata Aisyah meminta ketegasan dari Urwah. Qala Urwah, kata Urwah, hatta idza kana qabilun, ya, sehingga tiba musim haji tahun yang akan datang, berarti 1 tahun penuh, ya. Hatta idza kana qabilun, ketika datang musim haji berikutnya, qalat lahu inna ibna Amr qad qadima. Kata Aisyah kepada kemenakannya lagi, ini setelah 1 tahunnya, sesungguhnya Abdullah bin Amr akan datang, maka jumpai dia. Summa fatihhu, kemudian minta ketegasan darinya tentang riwayat yang tahun lalu, tentang riwayat hadis mengangkatan ilmu ini, apa benar dia mendengarnya dari Nabi? Ya, fafatihu, minta ketegasan, artinya minta hadis yang sama. Hatta tas'alahu anil hadits alladhi dzakarahu laka fil ilmi, tentang ilmu yang dicabut. Qala falaqituhu fasa'altuhu fadzakara li nahwa ma haddatsani bihi fi marratihi al-ula. Inilah sebabnya kenapa Urwah bin Zubair menanyakan kembali hadis yang disampaikan atau didapatkannya dari Abdullah bin Amr di tahun yang lalu, karena Aisyah tidak terlalu meyakini itu hadis Nabi atau mempercayai itu hadis Nabi. Cuma karena mereka sudah terpisah dan tidak lagi bisa mengejarnya, maka ditunda 1 tahun penuh untuk meminta kejelasan dari Abdullah bin Amr. Ketika Urwah bin Zubair menanyakan kembali, ternyata Abdullah bin Amr bin As membawakan hadis itu persis dengan yang dibawakannya di tahun yang lalu. Ya. Kata Aisyah, kata Urwah, qala Urwah, falamma akhbartuha bidzalik, ketika saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, qalat ma ahsabuhu illa qad sadaq. Kata Aisyah, saya tidaklah mengiranya kecuali benar. Ya, dia jujur. Arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Saya lihat dia tidak menambahkan dan tidak mengurangi sedikit pun. Berarti itu benar-benar didapatkannya dari Nabi SAW. Kalau dari susunan dia pasti berubah, tapi kalau dari hafalannya dari hadis Nabi, ini yang membuat dia tidak berubah. Sehingga hadis ini dikuatkan oleh siapa? Oleh Aisyah. Walaupun Aisyah tidak mendengarnya dari Nabi, tetapi dia meyakini bahwa itu hadis Nabi SAW setelah 1 tahun penuh. Dan Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dengan lafaz dan kata-kata yang sama.
Ya, dengan kata-kata yang sama. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis terakhir ya, yang ada di bawah bab yang kelima. Dan bisa di hadis yang sekarang atau sebelumnya? Coba lihat sebelumnya. Semuanya kan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Lihat hadis 6746 halaman 921. Terjemahkan di situ apa? Abdullah bin Amr. Ya. Ya. Dapat. Baris yang ketiga, Pak. Baris ketiga halaman 921. Dapat? Abdullah bin Syukri. Baris ketiga. Ya. Berarti kekeliruan bukan dari penerjemah tapi dari yang penulisnya. Hadis berikutnya halaman 923. Abdullah bin Umar. Nah, ini kekeliruannya. Dari situ mulai kesalahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 dari atas. Pangkal baris itu. Abdullah bin Umar. Ini yang keliru. Dari sini mulai diperbaiki. Dia bukan Umar tetapi Amr. Ya, dari sini diperbaiki. Hah? Yang di bawahnya kembali ke benarnya. Ya, yang hadis setelahnya Abdullah bin Amr, kemudian hadis yang tadi yang ditemukan oleh Pak Syukri tadi, ini juga harus diperbaiki. Dia Ibnu Umar, benarnya adalah Ibnu Amr. Ya, Ibnu Amr. Beda ya antara Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr. Berbeda. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya sama. Nama ayahnya hampir sama. Ini yang membuat keraguannya. Diperbaiki itu Ibnu Umar, dia adalah Ibnu Amr. Ya. Di atasnya sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 itu juga diperbaiki Umar. Ya. Dia adalah Amr. Ya, jazakallahu khairan. Dan bab yang terakhir, bab yang ke-6 ini hadisnya cukup banyak. Kita mundurkan ke pertemuan yang akan datang. Di bab yang ke-6 itu bab yang terakhir di Kitabul Ilm, yaitu tentang orang yang memprakarsai hal baik atau hal jelek dan orang yang mengajak kepada petunjuk dan kesesatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, ini ada masukan ya dari, enggak tahu saya. Assalamualaikum afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sungkan untuk menyampaikan ini. Mohon sewaktu kajian berlangsung, jamaah bisa tenang, tidak ada yang ngobrol-ngobrol dan baca Al-Quran dengan jahar. Kami yang sudah tua-tua ini susah nangkap pelajarannya, apalagi dengan suasana adanya seseorang atau suara-suara yang mengganggu konsentrasi. Syukran. Ya. Saya ada inisiatif ya, agar menghindari terganggunya. Bagaimana kalau seandainya kita yang belajar Sahih Muslim ini ngumpul di depan semua? Ngumpul di depan semua, sehingga yang baca di belakang sana tidak mengganggu. Ya. Ngumpul di depan saya semuanya buat halaqah mendekatnya, sehingga keberkahannya juga tidak terpecah-pecah. Baru saat ini kita ingin sampaikan, sebenarnya sudah lama, dan surat ini mungkin yang mengingatkan saya ya, untuk mengingatkan ini. Kalau seandainya kita berkumpul di sini, ada yang membaca di belakang, saya tidak terlalu mengganggu, karena memang mengikuti Sahih Muslim tidaklah wajib, tetapi
mengganggu orang yang sama-sama beribadah tentu juga tidak layak. Yang baca Quran kita tidak mengganggunya, dan terpaksa ya mereka terganggu karena kita memakai pengeras suara, tetapi saya rasa mereka tidak akan terganggu. Cuma mereka kita harapkan juga tidak mengganggu dengan suara keras, baca dengan sir atau dengan suara yang tidak terlalu keras. Dan kita mengumpul di sini, mengumpul di depan semuanya, dan kesannya nampak persatuan dan juga menghindari hal-hal yang mengganggu tadi. Ini mungkin solusi yang bisa kita tawarkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.